Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Teknologi Sediaan Semi Solid dan Liquid, Ibu Arisanti, SSC MSc APT. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan dalam melaksanakan presentasi ini. Tak lupa pula kita juga kirimkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, di mana Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Untuk mengefisienkan waktu, adapun anggota kelompok dari kelompok 3, yang pertama ada Alia Putri Faiza, Azizah Sapitri Bahar, Eka Nur Rahma, Muhammad Isra Fikri Surya, saya sendiri sebagai moderator, dan juga Nia Ramadana. Baik, adapun materi yang akan kami bawakan adalah suspensi rekonstitusi. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian suspensi rekonstitusi, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa sih suspensi itu. Jadi suspensi menurut Formularium Indonesia adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut terdispersi dalam cairan pembawanya. Jadi, suspensi rekonstitusi atau suspensi kering adalah suatu campuran padat yang ditambahkan air pada saat akan digunakan, agar campuran setelah ditambah air membentuk dispensi yang homogen. Maka dalam formulariumnya digunakan bahan pensuspensinya. Komposisi suspensi kering biasanya terdiri dari bahan suspensi pembasah, pemanis, pengawet, penambah rasa atau aroma, buffer, dan juga zat warna. Nah, adapun contoh dari obat suspensi rekonstitusi ini ada seperti Novamox dan juga amoxicillin. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nia Ramadana. Kepadanya saya persilahkan. Keuntungan sediaan suspensi rekonstitusi. Untuk zat aktif yang tidak stabil dalam pembawa air, kestabilan zat aktif dapat dipertahankan karena kontak zat padat dengan medium pendispersi dapat dipersingkat dengan mendispersikan zat padat dalam medium pendispersi pada saat akan digunakan. Hal yang harus diperhatikan dalam pencampuran suspensi kering atau suspensi rekonstitusi. Yang pertama, gunakan pengaduk yang efisien. Evaluasi proses skala batch pada alat skala pilot, jadi bukan menggunakan peralatan laboratorium. Yang kedua, tentukan waktu pengadukan yang sesuai. Yang ketiga, hindari pengumpulan panas dan kelembaban selama pengadukan. Yang keempat, batasi variasi suhu dan kelembaban. Umumnya adalah 70 derajat Celcius dengan RH lebih besar dari 40%. Yang kelima, batch yang sudah selesai diolah harus disimpan terlindung dari kelembaban. Simpan dalam wadah tertutup rapat dan dilengkapi dengan kantong pengering silika gel. Yang ketujuh, ambil contoh untuk menguji keseragaman batch. Lakukan pengujian pada bagian atas, tengah, dan bawah dari campuran kering. Jenis suspensi rekonstitusi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu suspensi rekonstitusi yang berupa campuran serbuk. Yang kedua, suspensi rekonstitusi yang digranulasi. Yang ketiga, suspensi rekonstitusi yang merupakan campuran antar granul dan serbuk. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Eka Nur Rahma. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis suspensi rekonstruksi. Yang pertama, suspensi rekonstruksi yang berupa campuran serbuk. Formulasi berupa campuran serbuk merupakan cara yang paling mudah dan sederhana. Proses pencampuran dilakukan secara bertahap apabila ada bahan yang berkhasiat dalam komponen yang berada dalam jumlah yang kecil. Penting untuk diperhatikan yaitu alat pencampuran untuk mendapatkan campuran yang homogen. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian formulasi bentuk campuran serbuk. Keuntungannya yang pertama yaitu alat yang dibutuhkan sederhana, hemat energi, dan tidak banyak. Yang kedua yaitu jarang menimbulkan masalah, stabilitas kimia karena tidak digunakannya pelarut dan pemanasan saat pembuatan. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu dapat dicapai keadaan kelembapan yang sederhana. Selanjutnya kerugian. Yang pertama, homogenitas yang kurang baik, di mana sulit untuk menjamin distribusi obat yang homogen ke dalam campuran. Yang kedua, kemungkinan adanya ketidakseragaman ukuran partikel
dalam pencampuran. Kemudian aliran yang serbuk yang kurang baik. Suspensi yang kedua yaitu suspensi rekonstruksi yang digranulasi. Dalam pembuatan dengan cara digranulasi, terutama ditunjukkan untuk perbaiki sifat aliran serbuk dan pengisian dalam mengurangi volume sediaan yang bervoluminous dalam wadah. Dengan cara granulasi ini, zat aktif dan bahan-bahan lain dalam keadaan kering dicampur sebelum diinkorporasi atau disuspensikan di dalam cairan penggranulasi. Granulasi dilakukan dengan cara menggunakan air atau larutan pengikat dalam air. Dapat juga digunakan pelarut non-air untuk bahan berkhasiat yang terurai. Kemudian keuntungan cara granulasi. Yang pertama, memiliki tampilan yang lebih baik daripada campuran serbuk. Yang kedua, memiliki sifat aliran yang lebih baik. Yang ketiga, tidak terjadi pemesahan. Yang keempat, tidak terlalu banyak menimbulkan debu dalam saat pengisian. Selanjutnya yaitu kerugian cara granulasi. Yang pertama, melibatkan proses yang lebih panjang serta dibutuhkan peralatan yang lebih banyak dan butuh energi listrik. Kemudian yang kedua, adanya panas dan kontak dengan pelarut dapat menyebabkan terjadinya risiko instabilitas zat aktif. Kemudian yang ketiga, sulit sekali menghilangkan sesepora cairan penggranul dari bagian dalam granul, di mana dengan adanya sisi cairan penggranul kemungkinan dapat menurunkan stabilitas cairan. Yang ketiga yaitu eksipien yang ditambahkan harus stabil terhadap proses granulasi. Yang keempat, ukuran granul diusahakan sama karena bagian yang halus akan memisahkan sebagian finish. Kemudian suspensi yang ketiga yaitu suspensi rekonstruksi yang merupakan campuran antara granul dan serbuk, di mana pada cara suspensi rekonstruksi ini komponen yang peka terhadap panas seperti zat aktif yang tidak stabil terhadap panas atau flavor dapat ditambahkan sesudah pengeringan granul untuk mencegah pengaruh panas. Pada tahap awal, dibuat granul dari beberapa komponen, kemudian dicampur dengan serbuk atau yang disebut dengan finish. Kemudian kerugian dari cara ini yaitu yang pertama, meningkatkan risiko tidak homogen. Untuk menjaga keseragaman, ukuran partikel harus dikendalikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Alia Putri Faisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait dengan komponen yang terdapat pada suspensi rekonstitusi. Yang pertama itu zat aktif, di mana sifat partikel yang harus diperhatikan adalah ukuran partikel dan sifat permukaan padat atau cair, hidrofob atau hidrofil. Dan yang kedua itu ada bahan pengsuspensi. Bahan ini digunakan untuk memodifikasi viskositas dan menstabilkan zat yang tidak larut dalam medium pendispersi. Yang ketiga ada pemanis. Obat umumnya pahit dan rasanya tidak enak. Untuk mengatasi hal ini ditambahkan zat pemanis yang juga berperan sebagai peningkat viskositas dan pengencer padat. Yang keempat ada zat pembasah atau wetting agent, di mana zat pembasah yang sering digunakan dalam pembuatan suspensi adalah air, alkohol, ataupun gliserin. Yang kelima, dapar. Dapar yang lazim digunakan adalah dapar sitrat. Yang keenam, pengawet. Dan yang umum digunakan adalah sukrosa, kalium sorbat, natrium benzoat, natrium metil hidroksibenzoat, yang mana natrium benzoat cukup efektif dalam pH asam di mana molekul tidak mengalami ionisasi dan diperlukan untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan tidak dianjurkan pemakaian asam sorbat dan senyawa paraben. Dan yang terakhir itu ada flavor, digunakan secukupnya untuk meningkatkan penerimaan pasien, penting sekali untuk anak-anak. Harus dilihat peraturan Menkes terutama zat yang boleh digunakan. Selanjutnya ada pewarna.
di mana pewarna digunakan untuk meningkatkan estetika. Penggunaan pewarna juga harus diperhatikan karena dapat terjadi inkompatibilitas dengan zat lain karena faktor ionik, misalnya Fd dan C. Red nomor 3 yang merupakan garam dinatrium merupakan senyawa anionik dan inkompatibel dengan fluting agent kationik. Dan yang terakhir itu ada anti-caking, digunakan amorphous silica gel, di mana masalah yang terjadi dalam pencampuran serbuk adalah aliran yang jelek dan caking karena terjadi aglomerasi akibat lembab. Sebagai pengarik, bahan ini dapat menarik kelembapan dari campuran serbuk kering untuk mempermudah aliran serbuk dan mencegah caking. Selain itu, zat ini akan memisahkan partikel tetap kering untuk mencegah penyatuan dan sebagai isolator termal menghalangi dan mengisolasi kondisi muatan dan secara kimia bersifat inert. Pembuatan sajian suspensi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama cara tanpa granulasi dan yang kedua cara granulasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Asisia Sapitri Bahar. Kepadanya saya persilahkan. Yang pertama, cara tanpa granulasi, zat aktif dan eksipien ditimbang sejumlah yang dibutuhkan, kemudian masing-masing zat digerus dan dicampurkan sampai homogen. Kemudian yang ketiga, botol ditara sesuai volume yang akan dibuat dan dikeringkan. Kemudian yang keempat, masing-masing zat digerus kemudian dicampurkan, campuran sediaan ditimbang dan dimasukkan ke dalam botol yang sudah ditara dan dikocok sampai homogen. Kemudian yang kelima, air ditambahkan sampai volume yang sudah ditentukan bila langsung direkonstitusi. Kemudian yang terakhir, hitung waktu rekonstitusi. Kemudian cara yang kedua, cara granulasi. Yang pertama, masing-masing zat ditimbang sejumlah yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, botol ditara sesuai dengan volume yang akan dibuat dan dikeringkan. Kemudian yang ketiga, masing-masing zat dihaluskan. Kemudian yang keempat, masa granulasi dibuat dengan mencampurkan zat aktif, pemanis, pewarna, pengawet, dan pengikat. Kemudian ditambahkan pelarut untuk membuat granul sedikit demi sedikit dengan pipet sampai terbentuk massa yang dapat dikepal. Selanjutnya massa granulasi diayak lalu dikeringkan sampai kadar air kurang dari 2%. Selanjutnya ke dalam massa granul telah dikeringkan ditambahkan finesse atau zat aktif dan atau suspending agent. Selanjutnya bila diperlukan pembasah untuk zat yang hidrofob, maka ditambahkan zat pembasah dengan jalan disemprotkan ke dalam massa granul. Kemudian campuran massa granul dan finesse ditimbang dan dimasukkan ke dalam botol yang sudah ditara dan ditambahkan air sampai volume yang sudah ditentukan jika langsung direkonstitusi. Kemudian yang terakhir, hitung waktu rekonstitusi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Alia Putri Faisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya itu evaluasi fisika, meliputi organoleptik, dilakukan pengamatan terhadap warna atau intensitas warna, bau atau terjadinya perubahan bau dan rasa. Dalam kurung perubahan mouthfeel, penentuan volume sedimentasi, penentuan waktu rekonstitusi, penentuan viskositas dan sifat aliran, penentuan homogenitas, penentuan pH, penetapan kadar air, ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel zat yang terdispersi, berat jenis sediaan, dan penentuan volume terpindahkan. Yang kedua itu evaluasi kimia, meliputi penetapan kadar dalam monografi zat aktif masing-masing, identifikasi dalam monografi zat aktif masing-masing. Dan yang terakhir itu evaluasi biologi, penetapan potensi antibiotika, dan pengujian efektivitas pengawet antimikroba. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan dari presentasi kami yaitu suspensi rekonstitusi atau resuspensi kering adalah suatu campuran padat
yang ditambahkan air pada saat akan digunakan, agar campuran setelah ditambah air membentuk dispensi yang homogen. Maka dalam formulanya digunakan bahan pensuspensi. Nah, komposisi suspensi kering biasanya terdiri dari bahan pensuspensi, pembasah, pemanis, pengawet, penambah rasa atau aroma, buffer, dan juga zat warna. Nah, obat yang biasa dibuat dalam sedan suspensi kering itu adalah obat yang tidak stabil untuk disimpan dalam periode waktu tertentu dengan adanya pembawa air, contohnya antibiotik. Nah, sehingga lebih sering diberikan sebagai campuran kering untuk dibuat suspensi pada waktu akan digunakan, seperti itu. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.